Om Swastiastu. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 4 mengenai cuaca, iklim, dan musim. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Muatan pembelajaran yang pertama, muatan bahasa Indonesia mengenai informasi tentang cuaca, iklim, dan musim. 2. Muatan matematika mengenai pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. 3. Muatan PPKN mengenai kegiatan yang menunjukkan persatuan di masyarakat. 4. Muatan SPDP mengenai teknik aplikasi dalam prakarya. Adapun materi pembelajaran yang pertama, cuaca, iklim, dan musim. Apa ya pengertian dari cuaca, iklim, dan musim? Kita mulai dari pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di suatu tempat yang terjadi dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat kita rasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Contohnya, pada siang hari cuaca terasa panas. Beberapa jam kemudian cuaca tiba-tiba mendung dan akhirnya turun hujan. Kedua, perubahan cuaca yang dapat kita rasakan yang terjadi dalam waktu. Macam-macam cuaca ada cuaca cerah, cuaca cerah berawan, cuaca berawan, cuaca hujan, dan cuaca hujan. Kedua, iklim. Iklim adalah lama keadaan cuaca di suatu tempat yang luas dan terjadi dalam waktu yang lebih lama daripada musim. Iklim terjadi selama bertahun-tahun. Iklim dipengaruhi oleh letak suatu negara. Oleh karena itu, ada negara yang memiliki 4 musim dan ada juga negara yang memiliki 2 musim. Negara kita, yaitu negara Indonesia, berada di garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa adalah garis tengah bumi yang membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Maka dari itu, musim di negara kita hanya ada dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dan beriklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Nah, jadi karena negara kita, negara Indonesia, berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi pada waktu tertentu. Musim terjadi di tempat yang lebih luas dari cuaca. Misalnya, musim hujan adalah rentang waktu ketika sering terjadi hujan. Musim terjadi lebih lama daripada cuaca. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Jadi, dalam satu tahun Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Macam-macam musim. Nah, selain 2 musim tadi, ada juga 4 musim, yaitu musim panas, hujan, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah, musim yang 4 ini terjadi di luar negara Indonesia, misalnya negara Jepang. Sedangkan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, terjadi di Indonesia. Yang kedua, yaitu muatan matematika mengenai pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah, Ibu Guru mempunyai contoh soal cerita nih. Ayu akan membuat prakarya dari kain. Ayu memotong kain menjadi 5 potongan sebesar. Ayu hanya menggunakan 2 potongan kain. Berapa kain yang belum digunakan? Gimana ya caranya? Guru ilustrasikan ya. Nah, awalnya Ayu memiliki 1 kain, dipotong menjadi 5 potongan besar. Nah, kita lihat nih potongannya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, potongan kain ini yang sudah dibagi
menjadi 5 potongan terpisah. Dapat ditulis dalam bentuk pecahan, yaitu pecahan 5/5. Nah, kemudian Ayu hanya menggunakan berarti dikurangi. Menggunakan 2 potongan kain. Dari 5 potongan kain tersebut digunakan 2. Maka dapat ditulis bentuk pecahannya itu adalah 2/5. Jadi, ditanya berapa bagian kain yang belum digunakan, berapa bagian nih yang belum digunakan. Caranya, kita dapat mengurangi. Yaitu 5/5 dikurangi 2/5. Caranya, untuk mengurangi pecahan yang berpenyebut sama, caranya sama ya seperti penjumlahan lalu, kita hanya mengurangi pembilangnya saja. Kurangi yang di atasnya saja. 5 kurang 2/5. Jadi 5 kurang 2 itu berapa? Nah, hasilnya 3/5. Jadi 5/5 dikurangi 2/5 sama dengan 3/5. Jadi, bagian kain yang belum digunakan adalah 3/5 potongan kain. Nah, untuk soal yang kedua, contoh soalnya anak-anak bisa perhatikan nih. Soalnya itu 10/15 kurang 8/15. Sama dengan berapa? Kita kurangi pembilangnya. 10 kurang 8 berapa? Ya, hasilnya 2. Jadi 10/15 dikurangi 8/15 sama dengan 2/15. Contoh soal kedua, 15/20 dikurangi 5/20. Caranya juga sama, pembilang dikurangi pembilangnya, penyebutnya jangan dikurangi. 15 kurang 5 sama dengan 10. Jadi jawabannya 10/20. Untuk yang ketiga, muatan SBD mengenai rancangan prakarya menggunakan teknik potong, lipat, dan sama. Bisa disebut juga teknik aplikasi. Nah, anak-anak, keadaan cuaca bisa juga dituangkan dalam bentuk seni. Contohnya seperti berikut ini. Ada sebuah prakarya nih. Prakarya tentang cuacanya cerah. Nah, adapun bahan-bahan yang digunakan adalah kain flanel. Karya dengan kain ini termasuk seni rupa 3 jenis. Teknik pembuatannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah teknik aplikasi. Apa ya itu teknik aplikasi? Nah, teknik aplikasi adalah penggabungan dari teknik lipat, potong, dan sambung. Nah, pada kali ini Edo menggunakan teknik aplikasi dengan menggabungkan teknik memotong dan menyambung. Teknik menyambungnya menggunakan teknik menjahit veston. Bagaimana ya langkah-langkah teknik menjahit veston? Caranya yang pertama, tempelkan 2 potongan kain yang bentuknya sama. Perhatikan posisi jarum pada kain, tusuklah jarum sesuai gambar. 2. Menjahit veston ke seluruh pinggiran potongan kain. Anak bisa perhatikan gambarnya. Setelah itu, langkah yang ketiga, menempelkan potongan bagian kain yang sudah dijahit ke kain utama. Seperti pada gambar ini, bisa langsung ditempelkan ya, hasil jahitannya tadi. Nah, itu dia langkah-langkah teknik menjahit veston. Yang keempat, muatan PPKN. Mengenai beberapa pekerjaan yang dilakukan saat kerja bakti. Beberapa kegiatan yang dilakukan saat kerja bakti di masyarakat. Yang pertama ada membersihkan saluran air dan bantaran sungai. Kedua, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang. Ketiga, membersihkan sampah di jalan desa. Nah,
Seperti keadaan cuaca yang seringkali berubah-ubah, kita wajib menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Misalnya, kita harus rajin menyapu rumah, baik itu di rumah maupun di luar rumah, di halaman, juga di areal desa tempat kita tinggal. Nah, kenapa kita harus rajin membersihkan lingkungan? Supaya saat cuaca hujan tidak terjadi banjir. Nah, kita dapat melakukan kegiatan kerja bakti agar pekerjaan ini cepat selesai. Seperti kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama atau kerjasama ya dalam membersihkan lingkungan kita. Adapun manfaat kita melakukan kegiatan kerja bakti atau hidup bersatu di masyarakat, menciptakan kerukunan antar masyarakat, menyenangi warga masyarakat, terciptanya kenyamanan di lingkungan sekitar, dan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan dalam waktu yang cepat. Dengan adanya kegiatan kerja bakti ini, kita dapat mempererat kerukunan antar warga masyarakat, sehingga tercipta kenyamanan di lingkungan sekitar. Itu pekerjaan kita cepat. Nah, dari sekian materi yang sudah dijelaskan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, nanti bisa langsung tanyakan ke Ibu ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi.